يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dalam channel Habib Betawi. Semoga kalian menyaksikan, mendapat manfaat dalam channel Habib Betawi ini. Lebih dahulu saya katakan dari awal, jangan di-skip ketika mendengarkan nasihat-nasihat agar sempurna, tidak salah tanggap atau gagal faham. Dan jangan di-skip iklannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau manfaat, berikan kepada saudara-saudara kita yang insya Allah ya menjadikan keberkahan. Jadi akhirnya yang sakit nggak keluar biaya, atau yang sedang dalam galau bisa terpecahkan segala masalahnya. Di dalam pasal yang pertama atau par yang pertama tentang keberkahan bacaan bismillah, silahkan lihat ya, atau lihat di deskripsi atau lihat di atas ini ya, kalian klik, itu yang bagian pertama tentang seorang ulama yang sembuh dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dari keberkahan Fatihah, hukiya anna mra'atan kana laha zaujun munafiq wa kanat taqulu ala kulli syai'in min gaulin aw fi'lin bismillah. Diceritakan dalam satu kisah bahwasannya ada seorang perempuan, seorang istri yang mempunyai suami yang munafik. Istrinya orang baik, orang soleh, tapi suaminya munafik, jauh dari agama. Yang adalah istri ini selalu mengatakan di dalam segala sesuatunya, baik ucapannya, pekerjaannya, gerakannya, selalu diiringi dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Faqala zawjuha la af'alna ma akhjiluha bihi. Sang suami akhirnya dia mengatakan dalam dirinya, ane bakal kerjain dia. Ya, aku ingin membuat malu dari kebiasaannya. Ya namanya orang munafik, nggak suka kalau munafik itu begitu. Munafik apa sih? Luarnya kelihatan Islam, pakaiannya, boleh namanya, mungkin kelihatannya seperti Islami, tapi hatinya tidak mendukung ajaran agama, bahkan cenderung benci ya orang menegakkan agama. Ini seperti seorang suami yang melihat istrinya selalu baca bismillahirrahmanirrahim, sang suami tidak suka, maka dia mau bikin malu kepada sang istrinya. Fadafa'a ilaihi surratun wa qala ihfadhiha fawada'atha fi mahali ya wa ghatatha. Nah, pada satu saat sang suami yang ingin ngerjain si istrinya supaya malu, supaya bisa dikatain, nah lo baca bismillah aja nggak benar, lo baca bismillah aja nggak jadi apa-apa dan sebagainya. Nah, akhirnya sang istri ketika sedang keadaan ya sibuknya dia, sang suami panggil pada istrinya, hai istriku, simpanlah ini dompet. Ya, kasih dompet, kemudian sang istri bilang, simpanlah ini dompet ini, kemudian sang istri naruh tempatnya dan ditutup. Ya, jadi suami mau bikin malu istrinya, dibikin rekayasa, mau dibikin fitnah, dibikin kejadian yang nanti akhirnya istrinya jadi malu. Karena dia nggak demen nih sang suami kalau istrinya baca suratul Fatihah, baca bismillahirrahmanirrahim. Maka sang suami nitipin dompetnya kepada istri agar istrinya simpen di lemari. Ya, kemudian tutup. Faghafalaha wa ahada surrah wa ramaha fi bi'rin fi darihi summa talabah minha. Ketika berapa waktu kemudian, berapa hari kemudian, ketika istrinya lagi lengah, ya, sang suami diam-diam, ngendip-ngendip, diam-diam ngambil tuh dompet, kemudian membuangnya di dalam sumur. Si istri nggak tahu. Si istri nggak tahu ketika lagi lengah di mana istri suruh taruh dompet sang suaminya, diam-diam diambil lagi sama suaminya tanpa diketahui oleh sang istri, dibuang ke dalam sumur di dalam rumahnya. Kemudian sang suami
ya panggil istrinya, summa talabah minha, dia mau minta itu dompet. Istriku, kemarin aku kasih dompet, sekarang aku ingin minta dompet itu karena ada uang yang aku ingin belanjakan. Sang istri yang tidak tahu menau, begitu jujurnya, ya langsung nyamperin di mana dia nyimpen dompet, di lemari. Faja'at ila mahalliha. Kemudian dia datangi ke tempat di mana dia taruh dompet. Wagala, seperti biasa ketika buka lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Fa amarallahu ta'ala Jibril alaihissalam an yunzila sari'an wa yu'ida surrah ila makaniha. Pada saat perempuan ini membaca Bismillahirrahmanirrahim, pada saat itu juga Allah perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam agar turun dengan cepat, tentunya melebihi kecepatan cahaya, melebihi daripada sang istri yang sedang membuka lemari suaminya. Ya, secepat itu pula malaikat lebih cepat naruh dompetnya lagi ke tempat yang dibuang oleh suaminya ke sumur. Fawadat ahyadaha, ya, maka sang istri buka, ya ada dompet yang mau udah ditaruh lagi malaikat Jibril. Kemudian diambil itu dompet, ya, litakhudaha, untuk diambilnya, fawajadaha, didapatinya, kama wadu'at, sebagaimana yang memang pertama diletakkan. Di situ ditaruh, ya diambil lagi oleh sang perempuan tanpa dia tahu tuh kejadian itu. Fa akhadhatha wa nawalatha ila zauziha. Kemudian setelah dompet dipegang, dia datangi suaminya, diberikan kepada suaminya. Fata'ajjab min dzalik ghayatat ta'ajjub. Wah, sang suami kaget dengan sekaget-kagetnya, terperanjat dengan terperanjatnya, bengong dia. Ya, padahal udah dibuang ke sumur. Sang istri ngambilin, ternyata masih ada di dalam lemari. Wa taba ilallahi ta'ala min nifaqih. Kemudian dia bertobat dari kemunafikannya, ya, dengan berkah baca Bismillahirrahmanirrahim yang dilazimkan oleh seorang istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan baca Bismillahirrahmanirrahim, sehingga Allah berikan pertolongan kepada sang istri dan membuat tobat sang suami dari kemunafikannya sehingga menjadi orang yang baik. Oleh karena itu, buat kalian, ya, lazimkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan solusi kehidupan kita Allah bantu buat kita. Berkah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim begitu hebat? Bisa disaksikan di part yang pertama, ya, atau lihat di deskripsi, ya, di deskripsi. Saling mulu. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Tinggalkan komentar. Ya, tinggalkan komentar agar kita ada interaksi. Oke, terima kasih. Biasa channel Habib Betawi, no skip. Jangan di skip, baik ada iklannya ataupun, ya, pembahasannya, karena jadi gagal paham, salah dalam ilmu, bahaya buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا أنت عرفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا.